Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan saya Distiawan. Di sini saya akan memaparkan hasil dari pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan Canva kemarin ya. Di sini saya menggunakan manual ya. Manual karena jaringan susah ya. Jadi karena waktu sudah mepet ya. Jadi saya buat ala kadarnya. Yang penting inilah bentuk dari video pembelajarannya. Ya. Pertama itu ada covernya, ada latar depannya ya, bisa diisi apa teman-teman, bisa isi apapun itu. Dan saya akan menyampaikan tentang keperawatan jenazah di sini. Ya, keperawatan jenazah merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim. Dalam syariat Islam ada beberapa tata cara yang harus dipenuhi saat pengurusan jenazah. Mengingat hukum pengurusan jenazah adalah fardu kifayah, tentu tata cara ini perlu diketahui setiap muslim. Setidaknya ada 4 kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim terhadap orang yang meninggal, seperti memandikan jenazah, mengkafani, mensolati, dan menguburnya. Yang pertama itu tentang cara memandikan jenazah. Apa itu memandikan jenazah? Cara pengurusan jenazah yang pertama adalah memandikan jenazah. Hal ini sebagai tindakan untuk memuliakan dan membersihkan tubuh orang yang sudah meninggal. Ada pun tata cara memandikan jenazah dalam Islam yang benar adalah sebagai berikut. 1. Meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Kedua, setelah itu ambil kain penutup dari jenazah dan diganti dengan kain basah atau agar auratnya tidak terlihat, agar bersih giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya. Kemudian langkah berikutnya, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu. Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalam perutnya keluar. Kemudian siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Kemudian setelah itu siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Ya, memandikan jenazah laki-laki itu naftul husla adaan hadzal mayyiti lillahi ta'ala. Kemudian adapun niat memandikan jenazah perempuan yaitu nawaitul husla adaan hadzil mayyitati lillahi ta'ala. Kemudian setelah membaca niat, miringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Setelah itu siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dan siram lagi dengan air kapur barus. Kemudian jenazah diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Jika keluar dari jenazah najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali. Jika keluar najis setelah di atas kafan, tidak perlu diulangi mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Kemudian bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang setelah disiram dan dibersihkan. Lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang. Kemudian selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Sebelum dikafani, biasanya menggunakan air kapur barus. Kemudian mengkafani jenazah. Bagaimana tata cara mengkafani jenazah, baik itu laki-laki maupun perempuan? Kita lihat. Pertama, jenazah laki-laki. Siapkan tali-tali pengikat kafan secukupnya. Kemudian letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapisan pertama. Bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian yang kedua, langkah berikutnya beri pewangian pada kain kafan lapis pertama. Setelah itu bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri pewangian pada kain kafan lapis kedua. Setelah itu bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri pewangian pada kain lapis ketiga dan letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan lapis ketiga. Kemudian tutup dengan kain lapis pertiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Dan tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Selanjutnya tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri dan ikat dengan tali pengikat yang telah disediakan.
Kemudian untuk jenazah perempuan, langkah pertama, bentangkan dua lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Setelah itu, persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Kemudian selanjutnya sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan juga kapas yang sudah diberi wewangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Jika kain kafan sudah siap ya, angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Letakkan kapas yang sudah diberi wewangian ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Kemudian selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudungnya. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2 atau 3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Terakhir, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang lapis atas sampai paling bawah. Setelah itu ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan. Kemudian mensolati jenazah. Setelah selesai memandikan dan mengkafani jenazah, tata cara mengurus berikutnya yaitu mensolatkan jenazah. Adapun tata caranya sebagai berikut: 1. Bernyanyi di dalam hati, kemudian berdiri bagi yang mampu, kemudian melakukan 4 kali takbir, tidak ada rukuk dan sujud ya. Kemudian setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah, setelah takbir kedua membaca sholawat Muhammad itu minimalnya. Kemudian setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah sebagai berikut: Allahumma firlahu warhamhu wa'afu anhu. Itu untuk minimalnya. Kemudian takbir keempat membaca doa sebagai berikut: Allahumma la tahrimin ajruhu wa la tahtina badahu wa firana walahu. Di sini yang perlu diperhatikan untuk domirnya ya, untuk rujukannya. Untuk jenazah perempuan itu kata hu diganti dengan kata ha ya. Allahumma firlah ya, firlah. Kemudian yang ke-8 itu salam. Kemudian menguburkan jenazah. Tata cara menguburkan jenazah menurut Islam ya, yaitu memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau jenazah dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. Kemudian kedua, cara menaruh jenazah di kubur ada yang ditaruh dari tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa oleh tanah. Namun bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama, misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lubang kubur, kemudian jenazah ditaruh di dalam lubang tersebut, lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh jenazah dalam peti dan menanam peti itu dalam kubur. Dan yang ketiga, cara memasukkan jenazah ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala jenazah dari arah kaki kubur. Kemudian keempat, jenazah diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali. Kelima, para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi jenazah sebelah kanan saat dibawakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas. Waktu memasukkan jenazah ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti berikut: Bismillah wala minati Rasulullah, artinya dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Hadis At-Tirmidzi dan Abu Daud. Ketujuh, untuk jenazah perempuan dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur, sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Dan ke-8, orang yang turun ke lubang kubur mayat perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang malam dan tidak mensetubuhi istri mereka atau suami mereka. Setelah jenazah sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahinya dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayat, lalu ditimbuni tanah. Kemudian berdoa setelah selesai menguburkan jenazah. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat.
maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.